Di dunia ini, manusia hidup dengan aturan, harapan, dan perasaan yang dianggap normal. Ketika seseorang menangis, ia disebut manusiawi. Ketika seseorang bersedih, ia dianggap memiliki hati. Ketika seseorang menunjukkan penyesalan, ia dianggap layak mendapat pengampunan. Namun, bagaimana jika ada seseorang yang tidak mampu menunjukkan semua itu? Bagaimana jika seseorang memilih untuk jujur terhadap apa yang ia rasakan, meskipun kejujuran itu bertentangan dengan harapan banyak orang? Apakah ia masih pantas disebut manusia? Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Marcel. Seorang pria yang hidup tanpa kepura-puraan. Ia tidak pandai berbohong tentang perasaannya, bahkan kepada dirinya sendiri. Saat ibunya meninggal, ia tidak menangis. Saat hidup menuntut makna, ia hanya menemukan kehampaan. Dan ketika dunia menghakiminya, ia mulai menyadari bahwa manusia seringkali lebih membenci kejujuran daripada kejahatan itu sendiri. Pada acara kali ini, kalian akan menyaksikan perjalanan seorang manusia asing, asing bagi masyarakat, asing bagi dunia, bahkan mungkin asing bagi dirinya sendiri. Inilah kisah orang asing. Kemarin ibu meninggal. Aku tidak menangis bukan karena aku tidak sayang, tetapi aku lelah. Perjalanan dari bis ke Batik itu tuh sangat jauh dan cuacanya pun sangat panas. Jangan pikirkan itu, Mas Al. Orang tua pasti mati. Ngomong-ngomong, apa kau masih ingat pria Arab bodoh yang mengikutiku akhir-akhir ini kan? Si Arab itu tidak berhenti sebelum melihat darah. Mungkin dia hanya ingin berbicara, Dewa. Bicara? Orang seperti itu bicara dengan pisau. Genat. Al-Qur'an itu, kau pegang nih. Jangan ragu. Kau kan temanku. Jika dia berani macam-macam denganmu, maka dia harus berurusan dengan. Ya, sepertinya pemegangnya atau tidak ada bedanya atau Iko. Kau aneh, kawan. Ibumu baru saja dikuburkan kemari. Tapi, sekarang Pak kerja seperti orang yang menunggu giliran yang nampak. Aku lelah, Raymond. Kesedihan itu terlalu banyak tenaga. Sedangkan panasnya di kuburan itu sangat kejam. Bahkan itu membuatku sampai ingin semuanya cepat selesai agar aku bisa tidur. Apakah itu salah? Kau jujur sekali. Aku sampai patutnya seperti orang gila. Matahari mulai naik, masal. Aku harus petikan lagi beberapa urusan. Petikan soalnya kalian. Apakah itu yang pria Arab yang maksud dari Rengo? Yang sapi? Ah, sialan. Jahit itu nyakiti mataku. Hari itu sudah hilang. Semua ini tidak ada artinya. Pembunuh! Pembunuh!
Baiklah, karena sudah semua hadirin hadir di persidangan kali ini, persidangan resmi saya buka. Saudara-saudari yang terhormat, kita ada di pengadilan pada hari ini bukan karena ia telah membunuh seorang pria Arab, namun karena apa yang ia lakukan setelah ia mengubur ibunya. Ia langsung meminum kopi susu dan merokok di tempat umum. Setelah ibunya meninggal, saudara-saudari bayangkan itu. Pria manakah yang melakukan hal itu? Izinkan aku bertanya kepadamu, saudara. Benarkah Anda melakukan itu? Ya, saat itu saya sedang haus dan ingin minum kopi. Saya sebenarnya ingin jujur kepadanya. Saya tidak ingin berpura sedih ketika saya tidak merasakannya. Namun, pengacara tidak membiarkan saya berbicara. Ternyata di dunia ini, kejujuran adalah kejahatan. Keberatan. Apa hubungannya kopi susu dengan pembunuhan di pantai? Mersot. Hanya warga negara yang tidur. Ia tidak pandai dalam musiman bersandiwara. Dia berduka dengan cara yang sendiri. Itu kamu sebut berduka. Orang mana coba yang berduka dengan cara langsung mencari wanita dan menonton film komedi? Secara moral, ia ini merupakan sebuah mantar dan harus dihukumani. Katakan sesuatu, Lufo. Katakanlah kau katakanlah kau membela diri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Itu semua terjadi begitu saja karena hai. Matahari, itu alasan yang kau jauh nasau. Cahaya itu menusuk mataku. Panasnya seperti api yang membakar otakku. Pelatuk itu tak tekan begitu saja karena silau yang luar biasa. Aku tidak benci dengan orang itu. Tapi aku hanya ingin panas dan cahaya itu cepat menghilang. Baiklah, berdasarkan hasil keputusan dari juri menyatakan bahwa terdakwa saudara Mersot terbukti bersalah. Dengan ini, terdakwa resmi divonis hukuman mati. Sidang perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Bukankah kamu? Saya adalah juri sekaligus pendeta. Anakku, hukuman matimu sudah dekat. Mengapa kau terus menolak rahmat Tuhan? Aku tidak butuh itu. Pergilah. Aku hanya memiliki sedikit waktu yang tersisa. Jangan buang waktuku dengan doa-doa. Setiap orang yang akan dihukum mati, dia akan menangis dan meminta ampun padanya. Kau harus begitu. Jiwamu dalam bahaya. Bahaya? Bahaya sebenarnya adalah hidup seperti dirimu. Mengharapkan sesuatu yang tidak ada. Tuhanmu mencintaimu, bahkan jika kau menolaknya. Kumohon anakku, kembalilah ke rahmat Tuhan. Tuhan itu. Kau sangat percaya dengan Tuhanmu kan? Namun kepercayaanmu itu tidak lebih berharga dari selai rambut wanita yang aku sukai. Kau mati seperti orang hidup sedangkan aku hidup. Karena aku tahu aku akan mati. Semua orang akan mati, cepat atau lambat.
Tidak ada bedanya. Pergi dari sini. Bawa aku pergi dariku. Akhirnya dia pergi. Seluruh amarahku juga pergi. Sekarang aku bisa melihat bintang-bintang yang bercahaya di langit. Aku baru tahu bahwa ding ini acuk pada, dan aku menyukainya. Dunia ini tidak memiliki arah, namun itu yang membuatku bebas. Aku sudah hidup dengan caraku, dan aku siap mati dengan cara. Aku hanya berharap pada saat aku dieksekusi besok, aku ingin banyak orang yang melihatku, meneriakiku dengan kebencian, melempariku, agar aku merasa aku ada di dunia ini sebelum akhirnya aku pergi selamanya. Dan akhirnya, semuanya berakhir dalam kesunyian. Mersal dihukum bukan hanya karena pembunuhan yang ia lakukan, tetapi karena ia berbeda dari kebanyakan orang. Ia tidak berpura-pura sedih, tidak berpura-pura menyesal, dan tidak hidup mengikuti harapan masyarakat. Bagi banyak orang, kesalahan terbesar Mersal bukanlah tindakannya, melainkan ketidakmampuannya untuk mengikuti aturan-aturan tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat. Ia menjadi asing karena ia menolak memakai topeng yang sama seperti orang-orang di sekitarnya. Namun, di titik-titik terakhir hidupnya, Mersal justru menemukan kebebasan. Ia menerima dunia apa adanya. Mungkin yang paling menakutkan bukanlah kematian, melainkan hidup di tengah dunia yang memaksa semua orang memakai topeng. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dunia seringkali lebih mudah menerima kebohongan yang indah daripada kejujuran yang menyakitkan. Manusia kerap menghakimi orang lain hanya karena mereka tidak bersikap sesuai dengan apa yang dianggap norma. Namun, pada akhirnya, hidup adalah pilihan. Apakah kita akan terus memakai topeng demi diterima orang lain, atau berani menjadi diri sendiri meskipun harus menghadapi penolakan? Karena setiap manusia, cepat atau lambat, akan menghadapi akhir yang sama. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan jujur terhadap diri kita sendiri. It's only magic. Isn't it amazing when you know every second that you see is 24 connected pieces? Thank you for coming, thank you for staying, thank you for watching the show. Seperti orang yang menunggu, tapi sekarang seperti orang. Baiklah, karena dia langsung minum kopi dan merokok. Ini orang ketawa. Aduh. Ini orang ketawa. Ini sakti. Minum kopi dan merokok. Emang itu dia. Emang itu. Kayak kopi susu nih. Minum kopi, ngerokok, main wanita. Ini orang ketawa. Minum kopi dan merokok. Panas nih. Minum kopi dan bisa goreng. Aduh. Anakku, hukuman matimu sudah dekat. Mengapa kau terus menolak rahmat Tuhan? Aku mati gendong dari dia. Karena aku tahu aku akan mati. Semua orang akan mati. Cepat atau lambat, tidak ada bedanya. Apa ya? Akar katanya. Pergi. Pergi yo. Cepet yo.